pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Sa Pak, Bapak teh taruh harga teh di bawah tapi itu kan nutup ya Pak, karena nutup ada fasilitas plus itu kayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri dari rumah. Saya Hayati. Saya ada Bapak. Saya dari Pratama Silawis. Dan di sini kita tugasnya dengan gedung yang bisa Latar belakang tugas Indonesia adalah salah satu dari perusahaan yang memproduksi sepatu yang berbeda modelnya itu seperti perusahaan. Tugas Indonesia juga memberikan pelajaran yang berbeda kepada para perusahaan kita dibandingkan dengan para desain lainnya. Misalnya dengan melakukan promosi pada media yang mudah ditemukan para konsumen. Selanjutnya, upaya masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana pengawasan web terhadap kualitas pengawasan produksi sepatu di Indonesia. Dan selanjutnya, yang kedua, bagaimana mengembangkan desain produksi sepatu terus. Yang ketiga, bagaimana cara customer lebih mempercayai pengawasan Indonesia ini. Dan yang terakhir, bagaimana Brand Indonesia bersaing dengan brand lain. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud dalam penelitian ini untuk menyampaikan informasi terkait produk jasa suatu perusahaan kepada calon konsumennya, serta memudahkan pengguna jika mengeksplorasi sistem perusahaan. Berikut ada dua tujuan. Yang pertama, menguji pengaruh tanggal web terhadap loyalitas pelanggan produk sepatu Mugros di Indonesia. Dan yang kedua, memperbaharui desain interface produk sepatu Mugros. Selanjutnya dari sejarah Mugros. Mugros didirikan oleh Bapak Sarip Hidayat pada tahun 2014 dengan nama awal Yalokar, dan lalu berganti nama pada tahun 2019 dengan nama Mugros. Perusahaan ini berbasis home industri yang masih memakai alat sederhana dan juga masih menggunakan teknik pengerjaan tradisional. Berawal dari menyalurkan hobi yaitu mendesain, Bapak Sarifudin selaku pemilik memulai dengan membuka layanan pembuatan sepatu custom dengan sistem PO atau pre-order. Di sini ada 3 visi misi. Yang pertama, menjaga kepercayaan antara pelanggan dan konsumen. Yang kedua, memberikan kualitas produk yang memuaskan kepada para pelanggan dan konsumen. Yang ketiga, memastikan harga yang terjangkau dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 UI UX di sini. Total dari semuanya kurang lebih ada 44. Saya langsung masuk ke totalnya. Jadi di sini itu ada tanggal pertama yaitu landing page. Di sini terdapat 2 foto dan itu bisa di-scroll secara vertikal. Nah, di sini kita menampilkan produk dari sepatu itu. Saya di sini menggunakan seperti persegi untuk tampilan fotonya, dan di bawah ada ukurannya betul. Di sini saya menggunakan persegi panjang untuk variasi dari web itu sendiri, jadi tidak semuanya terpasang. Dan di bawahnya saya menampilkan dan sekaligus buat shortcut untuk ke tampilan selanjutnya. Dan di sini kita bisa scroll secara vertikal, horizontal, dan kita juga bisa klik dan kita masuk ke tampilan produknya. Di sini produknya bisa
bisa di review dan kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa melihat size kotak deskripsinya. Terus di bawah ada footer sama. Selanjutnya saya akan balik lagi ke landing page. Page yang ada di tablet foto, saya akan masuk ke sini. Dan di sini saya menambahkan dua foto secara bergantian dan kurang lebih ininya sama. Saya di sini memakai persegi panjang secara horizontal dan di sini pada iklan dari sepatu selanjutnya saya masuk ke bagian pusat. Jadi saya memakai satu foto dan kurang lebih sama intinya. Produk yang ini yang ada di landing page bisa di scroll, terus di sini ada iklan dan deskripsinya. Ini page stiker juga menyediakan stiker dan ini beberapa foto yang saya menggunakan persegi panjang secara vertikal untuk variasi. Dan di sini juga terdapat foto warna putih, background putih. Saya memakai crop shadow di sini agar tidak menyatu dengan backgroundnya. Langsung keluar di sini itu menjual ball mat sama bola juga dan kurang lebih kita bisa klik dan kita bisa lihat size langsung kita masuk ke file store. Nah, jadi di sini itu ada tampilan maps lokasi toko dari lokasi itu sendiri dan di bawahnya saya memakai fitur juga untuk mempermudah halaman lainnya. Di sini saya bisa selanjutnya saya masuk ke page atau diagram dan di sini bisa memasukkan saran bantuan. Di sini juga ada bagian kontak dari selanjutnya ada jelas berfungsi buat tampilin jadi buat bikin akun terus dan sini tampilannya jadi berbeda. Sebelumnya di atasnya kan ada join us sama login. Kalau udah bikin tampilannya jadi kayak gitu. Dan kalau misalkan pengen nonton kita cek di bagian bawah bukan ada balanci, ada about. Jadi ini tentang sejarah Indonesia. Terus di sini tadi sebelumnya itu harusnya ke halaman bagian admin dulu untuk masuk ke dashboard. Jadi tujuan dashboard di sini itu untuk memanage konten-konten yang ada di landing page. Jadi kontennya dinamis. Di sini juga bisa melihat total visitor dan juga total pembeli produk yang diinput oleh user. Di sini ada jadi di dashboard ini kita bisa mengubah salah satunya adalah data-data untuk produk dan kita juga bisa melihat data-data suggestion yang diberikan oleh user. Yang pertama ini ada halaman produk ini berisi data-data produk yang mana yang akan ditambahkan untuk dimunculkan di landing page. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama show data, lalu ada add data, search data, dan juga edit dan hapus. Sekarang kita bisa coba untuk fitur ini. Ketika kita masuk ke halaman add produk, di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa data. Di
ada nama, kategori produk, deskripsi produk, harga produk, size, main image itu yang paling awal ditampilin. Oke, produk terus ada order image juga. Ini halaman ketika user berhasil menemukan produk. Kita juga bisa mengubah produk-produk yang sudah kita tambahkan, misalkan kita mengubah image atau mengubah harga, mengubah size bisa di halaman ini. Selanjutnya ini hanya tampilan data-data untuk suggestion, dan terakhir ini untuk bisa. Jadi kesimpulannya, ini industri persekarang di Indonesia semakin berkembang, dan dengan adanya penduduk Indonesia yang semakin banyak sehingga menjadi lebih kritis dan setia terhadap merek dan citra yang mengesankan dan harga yang terjangkau. Tugas Indonesia merupakan salah satu perusahaan sepatu yang banyaknya memproduksi sepatu lokal, brand image yang unik dan mudah dipromosikan melalui media. Dan untuk tetap kompetitif, Mubros harus memiliki keunggulan untuk mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Asep Mahan Pratama dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada pedoman atau prinsip desain tertentu yang diikuti untuk website katalog ini? Sebenarnya saya itu pedoman saya inspirasi dari saya dengan Nike, dan saya kalau dari perusahaan sendiri sebenarnya yang dibutuhkan live TikTok butuhnya yang butuh buat live streaming, tapi di sini saya menawarkan buat web. Saya ingin bertanya, ini katalog ya? Ya. Nah, jadi apa kriteria sukses untuk proyek web ini menurut kelompok kalian? Bagaimana Anda mengukur keberhasilannya juga? Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kita ada analitik untuk user usernya. Jadi kita bisa lihat seberapa banyak user yang mengunjungi website kita dari sini. Jadi untuk mengukur keberhasilannya bisa dilihat dari analitiknya sesuai atau enggak pencapaian. Mungkin segitu, Ilham.